Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya, menaikkan pujian penyembahan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu, hidupku selalu, diam dalam bait-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Kami datang kepada-Mu pagi ini, Yesus. Katakan saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Di setiap lantas memerlukan, di setiap langkah memerlukan kerinduan hujan, memerlukan Yesus yang di setiap nafas memerlukan, di setiap langkah memerlukan kerinduan hujan, memerlukan Yesus yang bukan di setiap nafas memerlukan, di setiap langkah memerlukan kerinduan hujan, memerlukan Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu, Yesus Kau yang ku perlu. Haleluya, haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Allah kami. Haleluya. Oh, Kau Bapa kami, Bapa yang baik. Tuhan kami, Bapa yang hidup, Allah yang ku sembah, Allah yang ku puji, Allah besar. Bapa kuasai, Bapa kuasai. Haleluya, haleluya. Namamu Tuhan bukan, namamu sembah. Ajaib, Allah Kau yang hidup dan berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya. Oh Bapa, Bapa ku sembah, Bapa puji namamu, agungkan Engkau. Haleluya, Kau di hidupku, aku percaya. Mengasihimu, ku mencintaimu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau di hidupku, Kau di hidupku,
haleluya, haleluya. Namamu ajaib, namamu sempurna. Kaulah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Mari Engkau menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua, dari rumah kami masing-masing, kami mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kepada kami pemahaman yang baru, sehingga di hidup kami, di langkah kaki kami, di hari yang baru, kami boleh berada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada pagi ini. Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-18. Kemarin ayat ini sempat kita singgung, namun pagi ini kita akan bahas dalam pemahaman yang berbeda. Yohanes pasal 20 ayat 18, demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Saya akan ulangi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pada pagi ini adalah "Aku telah melihat Tuhan." Pernahkah kita melihat Tuhan? Mungkin kita berpikir, kok pertanyaan Pak Yer itu aneh. Jelas secara jasmani, secara mata yang kita miliki, yang saya miliki, mungkin Anda berkata, aku belum pernah melihat Tuhan. Tapi coba mari perhatikan dan lihatlah ciptaan Tuhan. Kita melihat alam semesta ini. Kita melihat langit, kita melihat bintang kalau malam, kita melihat bulan, matahari. Ketika kita berada di pantai, kita bisa melihat gelombang laut. Ketika Anda sedang ada dalam perjalanan melewati pegunungan, di situ kita sebetulnya bisa melihat siapa di balik ciptaan yang hebat seperti itu. Satu pribadi, Tuhan. Dan jika kita juga melihat sejarah hidup kita juga akan memahami bahwa disitulah kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam sejarah hidup kita, ketika kita lahir ke muka bumi ini, ketika seseorang dilahirkan yang bernama Yeri, yang bernama Nana dan sebagainya, tentunya itu melewati sebuah proses, dan adanya hidup kita hari ini itu karena ada Tuhan, mujizat yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan juga dapat kita lihat di dalam pengalaman kehidupan kita, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam pergumulan sekalipun, bahkan dalam masalah sekalipun, kita dapat melihat
Tuhan di dalam pergumulan yang kita alami. Mengapa demikian? Iya, karena melewati pergumulan, tantangan, kita bisa progres melewati itu, dan kita bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa membuat mujizat dalam perjalanan kehidupan kita. Itu adalah Tuhan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa kebangkitan yang kita baca pada pagi ini, Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena ini adalah seorang yang pernah ditolong oleh Yesus karena dirasuk oleh kuasa kegelapan. Maria Magdalena ini adalah seorang yang sebetulnya dalam hidupnya dia betul-betul mengasihi Tuhan. Karena itu ketika Yesus itu disalib, bahkan ketika berada tergantung di atas kayu salib, sampai kemudian dibawa ke kubur Yesus dalam peristiwa kebangkitan, di situ ada selalu seorang yang bernama Maria Magdalena. Dalam perikop ini pun sebetulnya dia tidak rela kehilangan Yesus oleh karena dia mengasihi Yesus. Dari peristiwa ini saja kita bisa melihat bagaimana seorang Maria Magdalena dalam sejarah hidupnya dia dapat melihat Tuhan. Karena itu dia pergi dan berkata kepada para muridnya, seakan-akan ketika dia mengatakan aku telah melihat Tuhan, itu adalah sebuah kesaksian bagaimana hidup yang dia hidupi dalam kehidupannya, dia dapat meraih apa yang menjadi impiannya, dia mengalami perubahan dalam kehidupannya, bahkan kesaksiannya kepada para murid, kemudian para murid ini memahami, mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Yesus tidak mati, tapi dia bangkit. Mari kita akan bandingkan dalam satu peristiwa yang dialami oleh Paulus. Paulus pernah menulis dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19 ayat 20 mengatakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang dimiliki oleh seorang yang bernama Paulus. Siapa Paulus? Dalam sejarah hidupnya, dia adalah seorang yang jahat, penganiaya jemaat. Dia lahir dari suku Benyamin, dalam mentaati Taurat, dia sampai level sebagai seorang Farisi. Bahkan di dalam kejahatannya itu dia diberikan sebuah legitimasi surat untuk menghabisi semua orang-orang percaya. Tapi ketika dia berjalan menuju ke Damsyik, di jalan menuju ke Damsyik itulah dia bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus di jalan Damsyik itu, mengawali sebuah perubahan. Dia memang buta, nggak bisa melihat, tapi secara iman yang dia percayai, dia bisa melihat Tuhan. Karena dalam kebutaannya itu dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Artinya dia bisa melihat Tuhan dalam mata iman yang dimilikinya. Seorang yang telah berjumpa dengan Kristus adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Kristus secara pribadi melalui salib dan karya kebangkitan. Dan melihat Tuhan itu merupakan pengalaman pribadi. Masing-masing kita mungkin juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita bisa mengatakan bahwa dalam pergumulan yang kita hadapi, aku bisa melihat Tuhan di situ. Di situ ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Di situ ada mujizat
Dan disitulah Tuhan yang bisa kita lihat dengan mata iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika Maria Magdalena dan juga Paulus melihat Tuhan dalam hidup mereka, Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan Paulus, dan ada perubahan hidup yang dialami oleh mereka. Apakah yang terjadi jika seseorang itu dapat melihat Tuhan dalam hidup? Mari kita renungkan baik-baik kalimat ini. Apa yang terjadi jika kita itu melihat Tuhan dalam jalan kehidupan kita? Hal pertama tentunya kita tidak akan pernah mempertanyakan Tuhan. Seperti Maria yang sedih, Maria Magdalena yang galau. Dia mempertanyakan dalam ayat 11-15 tadi mengatakan bahwa di mana guru yang dibaringkan di sini di kubur ini. Seorang yang melihat Tuhan, dia tidak akan pernah mempertanyakan di manakah Tuhan dalam hidupnya. Ya. Tuhanku telah diambil orang, kata Maria Magdalena. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian ayat yang ke-15 ketika dia bertemu dengan Yesus, tapi dia belum melihat siapa yang ada dan berbicara dengan dia. Dia mengatakan, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu bagi seseorang yang telah berjumpa dan melihat Tuhan. Karena seorang yang telah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mempertanyakan Tuhan, di manakah Tuhan dalam hidup. Kalau kita mempertanyakan Tuhan, berarti kita sedang mencoba tidak percaya kepada Tuhan. Dia berdaulat, dia mengasihi kita, dia mengontrol penuh kehidupan kita. Ketika kita mempertanyakan di manakah Tuhan, sepertinya kita kehilangan Tuhan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Kehilangan Tuhan yang kita percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Petrus dan para murid yang kembali kepada profesinya sebagai nelayan ketika Yesus bangkit. Sepertinya mereka ketika kembali kepada pekerjaan, mereka memang tidak mempertanyakan di manakah Tuhan, tapi aspek iman dan tindakan yang dilakukan oleh mereka yang kembali kepada pekerjaan dan profesinya membuat kita bisa memberikan kesimpulan bahwa orang ini sepertinya kehilangan sesuatu, kehilangan pegangan. Padahal mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berulang kali disampaikan kepada mereka bahwa Yesus pada hari yang ketiga akan bangkit. Dia akan menderita dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan itu berulang-ulang. Tapi pada kenyataannya ketika mereka pada peristiwa pasca kebangkitan Yesus, ya, beberapa kali Yesus memang menampakkan diri kepada mereka. Tapi awal dari pernyataan Yesus menampakkan diri mereka dimulai dari apa? Dimulai dari para murid yang kembali kepada pekerjaannya. Sepertinya mereka kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Sepertinya mereka mempertanyakan, di manakah Tuhan? Seseorang yang pernah melihat Tuhan, dia tidak akan pernah mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita pernah melihat Tuhan dalam pengalaman hidup kita, pergumulan kita, jangan sekali-kali ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Karena ketika kita sedang mempertanyakan Tuhan, kita sedang mencoba tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang layak untuk kita percayai. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, seseorang yang telah melihat Tuhan dalam jalan hidupnya, pasti konsep hidupnya dirubah. Ya. Konsep hidupnya dirubah. Pada peristiwa Paskah yang lalu, saya menyampaikan bahwa esensi kebangkitan itu adalah perubahan posisi.
semua pikiran, perasaan, kehendak kita diperbaharui. Dulu kita orang gelap, tapi sekarang anak terang. Dulu kita hidup dalam dosa, ya, walaupun sekarang mungkin masih bisa berbuat dosa, tapi sekarang hidup kita pasti diampun dan dihapuskan dari segala dosa kita. Dulu kita adalah orang yang jahat, tapi sekarang kita menjadi orang yang benar dan dibenarkan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan konsep hidup kita? Apakah konsep hidup kita selama ini telah diubahkan oleh Tuhan? Kalau kita baca di ayat 16, dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria, Yesus mengatakan, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, guru. Ini adalah sebuah pernyataan kehormatan. Yang sebelumnya dalam kebingungannya Maria, di mana engkau meletakkan guru gitu ya, padahal yang sedang diajak bicara itu adalah Yesus. Tapi ketika Yesus membuka mata imannya dan dia mengatakan Maria kepada Maria Magdalena ini, kemudian Maria Magdalena memberikan sebuah pernyataan iman, yaitu Rabuni, penghormatan. Ini adalah sebuah perubahan yang dapat kita pahami. Gelar kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah konsep hidup kita telah diubah oleh Kristus? Konsep tentang banyak hal, tentang hidup ini, tentang menata rumah tangga, tentang menata keuangan dan pekerjaan. Ada banyak konsep-konsep yang dulu mungkin tidak tertata, tidak benar, tapi hari ini ketika Anda melihat Tuhan dengan mata iman, memandang apa yang Tuhan, yang kita percayai, maka sebetulnya konsep hidup kita harus berubah. Kita dibaharui, hiduplah menjadi anak-anak Tuhan dengan identitas yang baru dalam pengalaman kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang terjadi ketika seseorang melihat Tuhan dalam jalan hidupnya? Tentunya tidak akan pernah mengalami duka cita, tapi akan mengalami sukacita dan penuh dengan pengharapan. Ya, ayat 11 kalau kita baca dalam perikop ini, ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu menangis sambil menangis terus-menerus gitu ya, menjenguk ke kubur. Mengapa engkau menangis? Malaikat itu mengingatkan Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Dan ini kalimat ini diulang-ulang. Ini sepertinya duka cita yang mendalam dari seorang yang bernama Maria Magdalena karena kehilangan Yesus, kehilangan gurunya. Sukacita itu bentuk luapan hati dari seseorang yang telah melihat Tuhan. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah hal yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebetulnya kalau bicara tentang menangis atau air mata, ada banyak hal yang membuat orang itu menangis dan mengeluarkan air mata. Selain memang air mata itu kita keluarkan karena senang, sukacita, terenyuh gitu ya, itu karena hal itu juga bisa air mata keluar karena menangis. Tapi tangisan yang dialami oleh Maria ini adalah tangisan pergumulan, tangisan sedih. Pernahkah kita mengalami hal itu? Mungkin pernah. Konflik dalam rumah tangga, kematian orang tua, kematian sahabat, sakit, penyakit, gagal, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah menghindari air mata. Tapi percayalah kepada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah, anak domba Allah yang akan menghapus segala air mata. Ayat terakhir, Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji nama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pahami bahwa di dalam Yesus ada sukacita dan pengharapan. Maria Magdalena tidak mengalami duka cita lagi, tapi dia mengalami sukacita. Karena gurunya tidak mati, gurunya hidup, dia bangkit, juru selamatnya tidak mati, dia hidup untuk selama-lamanya dan memberikan kepastian harapan dalam kehidupan. Tuhan ada di dalam jalan hidup manusia, karena dia bertindak dalam sejarah kehidupan manusia. Mengapa manusia tidak dapat melihat Tuhan? Oleh karena dosa. Dan proses dalam hidup iman yang kita percayai saat kita hidup dalam kehidupan ini, kita bisa melihat Tuhan. Itu adalah merupakan pengalaman istimewa bagi Anda dan saya yang percaya kepada. Amin. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau menanamkan benih kekal firman-Mu itu di hidup kami. Supaya firman-Mu itu terus hidup di hidup kami, membaharui iman dan percaya kami. Dan dalam proses hidup kami boleh melihat akan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan mata iman kami supaya kami dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mempertanyakan di manakah Tuhan. Karena saat kami mempertanyakan Tuhan, berarti kami sedang tidak percaya kepada Engkau. Karena itu ampuni kami Tuhan, kadang-kala kami gagal dalam hal itu. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasih. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, turut campur tanganlah Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman jemaat RBC yang memasuki masa liburan Lebaran. Dan mereka mungkin ada di antara mereka yang harus bepergian, berlibur, keluar kota, pulang ke kampung halaman. Kami doakan supaya penyertaan Tuhan memberkati mereka. Setiap kendaraan yang dikendarai oleh mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga mereka sampai ke tujuan dengan selamat, pulang ke Semarang kembali pun dengan selamat. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan biarlah pengharapan yang baru kami dapat pegang, sehingga sukacita ilahi itu akan terus membuat kehidupan kami dapat terus melihat akan kemurahan Tuhan. Mengawal kami, menggembalakan kami. Berkati umat-Mu, jemaat RBC, dan seluruh aktivitas mereka hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.